Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, kembali lagi di channel 97. Kita seperti video-video sebelumnya akan melanjutkan kajian kitab Kailani di pertemuan ke-13. Pada pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang fi'il madi mabni fa'il, atau lebih dikenal dengan dalam jurumiyah, dalam babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu, itu lebih dikenal dengan sebutan fi'il ma'lum. Jadi bentuknya bentuk ma'lum gitu. Kalau dalam Kailani disebutnya fi'il madi mabni fa'il atau mabni ma'lum. Sebagaimana dalam video sebelumnya bahwa fi'il madi itu terbagi dua, ada fi'il madi mabni fa'il dan yang kedua fi'il madi mabni maf'ul. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fi'il madi mabni fa'il dari segi bentuk fi'ilnya. Silakan bagi sahabat-sahabat bisa dibuka di halaman ke-6 sampai ke-7 ya. Kalau di kitab Kailani saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fidaroini amin. Pal mabniu mangka ari fi'il anu dimabnikeun lil fa'ili kana fa'il minhu tina itu madhi ma eta fi'il kana kabuktosan naon awaluhu huruf mimitina itu maftuhan eta anu dipatahkeun. Au kana tanapi kabuktosan naon awalu mutaharrikin huruf anu awal anu narima harkat minhu tina itu maftuhan eta anu dipatahkeun. Misaluhu ari contona itu al mabni lil fa'il nasoro eta lapad nasoro, nasoro jeung lapad nasoro, nasoru jeung lapad nasoru, nasorot jeung lapad nasorot, nasorota jeung lapad nasorota, nasorna jeung lapad nasorna, nasorta jeung saumpama lapad nasorta, nasortuma jeung saumpama lapad nasortuma, nasortum jeung saumpama lapad nasortum, nasorti jeung saumpama lapad nasorti, nasortuma jeung saumpama lapad nasortuna, nasortunna jeung saumpama lapad nasortunna, nasortu jeung saumpama lapad nasortu, nasorna jeung saumpama lapad nasorna. Wakis jeung kudu ngiaskeun anjeun ala hada barina netepan kana ieu anu dicarioskeun fa'lala kana wazan fa'lala wa tafa'lala jeung kana wazan tafa'lala wan fa'ala jeung kana wajan in fa'ala wafta'ala jeung kana wajan ibta'ala wastaf'ala jeung kana wajan istaf'ala waf'anlala jeung kana wajan if'anlala waf'aw'ala jeung kana wajan if'aw'ala waf'alalla jeung kana wajan if'alalla. Wala tu'tabaru jeung ulah dianggap naon harokatul alifati pirang-pirang harkat dina pirang-pirang alif fil awaili dina pirang-pirang kawitan. Fa innaha karna sanyana itu harokatul alifat zaidatun eta anu zaidah. Tasbutu tetep itu harokatul alifat fil ibtidai dina mimiti wataskutu jeung gugur itu harokatul alifat pidarji dina nalika kadempet. Fal mabniu lil fa'il, fal mabniu maka fi'il yang dimabnikan lil fa'ili kepada fa'il minhu dari fi'il madi. Jadi fi'il madi yang dimabnikan kepada fa'il ialah ma, yaitu fi'il kana awaluhu huruf awal dari fi'il madi itu maftuhan, itu dipatahkan.
Aukana awalu mutaharikin, atau huruf awal yang hidup, minhu dari itu fi'il madi maftuhan, itu ya yang dipatahkan. Misaluhu seperti kata contoh nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Wakis, dan harus dikiaskan alahada mengikuti sesuatu yang telah dibicarakan tadi sebelumnya, fa'lala kepada wajan fa'lala, wa tafa'lala, wan fa'ala dan wajan in fa'ala, wa ta'ala dan wajan ibta'ala, wastaf'ala dan wajan istaf'ala, waf'an lala dan wajan if'an lala, waf'aw'ala dan wajan if'aw'ala, waf'alala dan wajan if'alala. Wala tu'tabaru, dan jangan dianggap harokatul alifat, harkat yang ada dalam alif, fil awaili yang berada di awal kalimat. Painaha, karena alif itu zaidatun, itu zaidah atau tak penambah, huruf tambahan. Tasbutu yang selalu ada fil ibtidai di posisi awal. Wataskutu, dan tidak ada itu alif bidarji jikalau terhempit oleh huruf lain. Pada kesempatan kali ini, musonif akan atau pengarang kitab Kailani akan memberitahu kepada kita tentang fi'il madi mabni lil fa'il atau fi'il madi ma'lum. Bentuknya ma'lum. Sebagaimana yang telah dibicarakan dalam video sebelumnya, bahwa fi'il madi mabni lil fa'il itu adalah fi'il yang kedepannya membutuhkan fa'il. Yaitu membutuhkan fa'il atau fi'il yang kalimat setelah fi'il tersebut posisinya menjadi fa'il. Nah, kalau dalam pembahasan sekarang itu akan menjelaskan tentang bentuknya. Bentuk fi'il madi lil fa'il itu seperti apa? Nah, bakal akan dijelaskan dalam video ini atau dijelaskan dalam penjelasan kali ini. Fi'il madi mabni lil fa'il adalah fi'il madi yang keadaan huruf pertamanya dipatahkan. Satu, itu. Yang kedua, atau fi'il madi yang keadaan permulaan huruf hidupnya dipatahkan. Jadi yang kedua itu ialah huruf fi'il madi yang keadaan permulaannya. Jadi huruf permulaan dari fi'il madi itu berada setelah huruf yang dimatikan atau sebelumnya, huruf sebelumnya yaitu sukun. Jadi setelah huruf sukun lalu ada huruf, nah huruf tersebut pasti dipatahkan kalau fi'il madi lil fa'il. Jadi ada dua penjelasan tentang fi'il madi mabni lil fa'il. Yang pertama fi'il madi yang keadaan huruf pertamanya dipatahkan. Jadi fi'il tersebut huruf mana yang pertama itu pasti dipatahkan. Yang kedua yaitu fi'il madi yang keadaan permulaan huruf hidupnya dipatahkan. Jadi fi'il madi lalu huruf permulaan huruf hidupnya. Jadi sebelum huruf tersebut ada huruf yang berharokat sukun. Nah, setelah huruf yang berharokat sukun ada huruf. Nah, huruf pertamanya itu pasti dipatahkan. Itu untuk fi'il madi mabni lil fa'il. Kita mulai kepada contoh. Nah, di sini ada kata nasoro, doroba, patahu, alimat, hasunat, hasibna, nasorta, dorobtuma, patahtum, alimti, hasuntuma, hasibtunna, nasortu, dorobna. Dalam contoh ini menjelaskan tentang penjelasan yang pertama, yaitu fi'il madi mabni lil fa'il yang fi'il madi yang keadaan huruf pertamanya dipatahkan. Kita ambil salah satu contoh, ada kata nasoro. Nah, nasoro ini disebut fi'il madi mabni lil fa'il. Karena apa?
Karena huruf pertamanya, mana huruf pertamanya? Yaitu nun. Nun huruf pertama, sod huruf kedua, ro huruf ketiga. Nah, huruf pertamanya dipatahkan, dibaca na. Nasoro. Nah, yang kedua, doroba. Doroba sama. Itu disebut dengan fi'il mabni lil fa'il. Karena apa? Karena huruf pertamanya dipatahkan, dibaca do. Nah, bukan bukan du ya, tapi do. Doroba. Pokoknya fi'il madi mabni lil fa'il itu pasti yang pertama itu dipatahkan. Terus bagaimana huruf terakhirnya? Yaitu tergantung domirnya gitu. Tergantung domirnya. Itu bebas. Yang penting huruf pertamanya dipatahkan. Patahu, paknya huruf pertama dipatahkan. Alimat huruf pertamanya dipatahkan. Hasunat huruf pertamanya dipatahkan. Hasibna huruf pertamanya dipatahkan sampai dorobna di akhir ya. Nah, itu semua merupakan contoh dari fi'il madhi mabni lil fa'il. Nah, ini masuk ke dalam penjelasan yang pertama, yaitu fi'il madhi yang keadaan huruf pertamanya dipatahkan. Kita maju kepada contoh yang tentang fi'il madhi yang keadaan permulaan huruf hidupnya dipatahkan. Nah, ini berlaku dalam fi'il madhi yang diawali oleh hamzah. Oleh hamzah wasol. Contoh di sini saya memberikan contoh tentang inkasaro, ijtama'a, ihmarro, istakhroja, isyausyaba. Di sini contoh kita ambil sampel satu inkasaro. Nah, inkasaro ini hurufnya yang pertama ada hamzah berharokat kasroh, yang kedua nun berharokat sukun, yang ketiga kaf berharokat patah, yang selanjutnya sin berharokat patah, selanjutnya ro berharokat fathah. Nah, di sini menurut penjelasan bahwa fi'il madhi mabni lil fa'il itu adalah fi'il madhi yang keadaan permulaan huruf hidupnya dipatahkan. Jadi ada huruf pertama setelah huruf yang sukun. Nah, huruf pertama itu dipatahkan. Di sini ada huruf sukun. Mana? Yaitu nun. Nun. Nah, berarti setelah nun itu ada huruf pertama yang hidup. Nah, huruf pertama yang hidup harus dipatahkan. Makanya di sini kafnya dipatahkan. Itu disebut dengan fi'il madhi mabni lil fa'il. Yang kedua ada kata ijtama'a. Ijtama'a di sini ada huruf sukun. Mana? Jim. Nah, setelah jim itu ada permulaan huruf yang hidup. Nah, huruf yang hidup ini pasti dipatahkan kalau disebut dengan fi'il madhi mabni lil fa'il. Mana? Ta. Ta itu adalah permulaan huruf hidup. Di sana dipatahkan. Oh, berarti kata ijtama'a ini merupakan fi'il madhi mabni lil fa'il. Ihmarro sama ada mim. Istakhroja ada ta ya. Insyausaba ada shin. Nah, itu merupakan contoh yang termasuk ke dalam penjelasan yang kedua, yaitu yang berlaku pada fi'il madhi yang diawali oleh hamzah. Terus timbul pertanyaan, terus bagaimana status harakat alif? Kenapa tidak dianggap? Tadi ada alif in kasaro. Contoh in kasaro. Kenapa tidak alifnya saja? Alifnya itu kan berharokat kasro. Itu kenapa berharokat kasro? Sebagaimana penjelasan tadi, bahwa dalam nasar dijelaskan wala tu tabaru harokatul alifat fil awaili. Jangan dianggap harakat alif di awal kalimat. In kasaro ada alif di awal kalimat berharokat kasro. Tak usah dianggap itu. Karena apa? Kenapa jangan dianggap fa innaha zaidatun? Karena itu huruf tambahan. Yang mana alif itu tasbutu fil ibtida wa tasqutu fidarji. Jikalau di awal kalimat kata in kasaro, hamzahnya pasti dibaca harokatnya. Tapi ketika terhempit oleh huruf lain,
maka tidak dibaca. Nah, semua harakat alif yang berada pada awal kalimat tidak diperhitungkan. Sebab alif-alif itu jaidah pada awal kalimat tetap ada dan ketika terhempit oleh huruf lainnya, maka alifnya hilang. Kita ambil contoh. In koto'a. In koto'a ini termasuk fi'il madhi mabni lil fa'il. Kenapa? Karena huruf permulaan hidupnya dipatahkan. Mana? Qaf. Sebelum qaf ada nun yang disukunkan, maka qaf itu disebut dengan permulaan huruf hidup. Huruf hidup pertama dipatahkan berarti fi'il madhi mabni lil fa'il. Di sini ada hamzah. Hamzahnya jangan dianggap. Karena apa? Karena hamzah itu zaidah. Ketika berdiri sendiri maka hamzahnya dibaca in koto'a. Tapi ketika terhempit maka hamzahnya hilang, dibaca wan koto'a. Tuh terhempit oleh waw, alifnya nggak ada harokatnya gitu. Makanya nggak usah dianggap. Nah, mungkin penjelasan tentang fi'il madhi mabni lil fa'il sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua yang mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan. Jikalau menemukan kesalahan bisa di komen di kolom komentar. Untuk video selanjutnya insya Allah akan membahas tentang fi'il madhi mabni lil maf'ul. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.